Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang luar biasa. Kembali izinkan saya membersamai sahabat belajar di dalam melanjutkan pembelajaran di program pendidikan guru penggerak. Sahabat belajar, masih di modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tetapi bersyukur sahabat belajar sudah sampai pada fase atau tahap akhir di alur merdeka, yaitu adalah tahap aksi nyata modul 2.2. Kita akan melihat jadwal yang ada, di mana hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di sini teragendakan atau terjadwal aksi nyata modul 2.2. Baik, sahabat belajar, mari kita akan masuk pada LMS kita. Kita akan masuk di dalam link 2.2A10 aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional, dan juga di dalam paket tahap ini ada juga 2.2A10.1 yaitu forum berbagi aksi nyata tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mumpung ingat sahabat belajar juga diharapkan untuk mengakhiri di modul 2.2 itu untuk melihat beberapa hal. Diantaranya sahabat belajar silakan untuk masuk di dalam link penutup. Kemudian yang sangat penting adalah sahabat belajar tidak lupa untuk memberikan penilaian terhadap fasilitator maupun penilaian terhadap instruktur yang beberapa waktu lalu membersamai sahabat belajar di dalam elaborasi pemahaman, ya. Nanti silakan dinilai melalui link di sini, ya. Sekali lagi jangan sampai keliru. Ini adalah fasilitator yang selalu membersamai sahabat belajar di dalam melaksanakan pembelajaran melalui LMS, dan ini adalah instruktur yang kemarin membersamai sahabat belajar di elaborasi pemahaman. Mudah-mudahan namanya masih ingat, ya. Kalau lupa silakan bisa saling bertanya atau bisa bertanya kepada CGP di kelompok yang sama atau di kelas yang sama. Baik sahabat belajar, kita akan masuk di aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Ada apa di sana? Apa yang harus sahabat belajar lakukan? Baru loading, ya. Jadi di dalam forum aksi nyata ini sahabat belajar memang didorong untuk melakukan diskusi ya di dalam forum aksi nyata ini. Kita akan lihat kenapa kok lama, mungkin karena koneksinya. Oh ya, coba koneksinya akan saya ganti dulu sahabat belajar, ya. Nah, maaf, ini masih terkoneksi tethering ternyata. Kita akan coba ganti sebentar supaya lebih lancar. Lupa tadi saya untuk mengganti, ya. Oke, sudah terkoneksi. Ini juga beacon musiknya, semoga juga nanti bisa terkoneksi. Kita akan reload lagi sahabat belajar. Bisa ditunggu, ya. Ini mohon maaf ketidaknyamanan ini. Oke, kita akan masuk di
2.2a 10 ya, supaya enak ya. Oke, kita tunggu ini ya. Baik, sahabat belajar, di sini ada quote, yaitu bahwa jarak antara cita-cita dan kenyataan adalah aksi nyata. Ya, betul ya. Karena hanya cita-cita tanpa aksi nyata maka tidak akan ada kenyataan. Kemudian di sini adalah modanya penugasan mandiri, di mana tujuannya bahwa CGP dapat melakukan aksi nyata pembelajaran kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh dan mendokumentasikan ya. Jadi sahabat belajar, jangan lupa untuk mendokumentasikan. Kemudian ditulis, akhirnya Anda telah tiba di sesi pembelajaran terakhir dari modul pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Karena sahabat belajar sudah sampai pada tahap aksi nyata. Aksi nyata dalam modul ini mensyaratkan Anda mengintegrasikan pemahaman dari modul sebelum ini, yaitu pembelajaran diferensiasi ya, di modul 2.1 ya sahabat belajar ya. Kemudian instruksi yang perlu sahabat belajar jalankan yang tertulis di sini adalah petunjuknya, siapkan sebuah RPP ya. Ini sudah nyata, jadi sahabat belajar menyiapkan RPP yang akan dipakai di dalam pembelajaran secara nyata, baik itu RPP yang sudah pernah Anda buat sebelumnya pada kegiatan demonstrasi kontekstual ya. Kalau kemarin mungkin sahabat belajar diminta versi daring, tetapi mungkin karena sekarang sudah bisa luring, maka sahabat belajar juga akan menyesuaikan karena ini akan dilaksanakan di kelas sahabat belajar ya. Atau yang Anda buat baru, silakan sahabat belajar juga bisa membuat yang baru sesuai dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. Anda diharapkan dapat memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi dua hal ini harus sahabat belajar integrasikan di dalam RPP. Ini modul 2.1 dan modul 2.2 ya, ke dalam RPP tersebut. Kemudian praktekkan dalam kelas Anda. Jadi sungguh-sungguh ini adalah aksi nyata dan nyata-nyata beraksi. Anda juga diminta untuk mendokumentasikan praktek pembelajaran tersebut dalam bentuk video. Jadi sahabat belajar ingat, pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan RPP yang sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional nanti harus didokumentasikan dalam bentuk video dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Terdapat unsur diferensiasi baik konten, proses atau produk dalam RPP Anda. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa silakan sahabat belajar bisa mengintegrasikan sesuai dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Sahabat belajar bisa memilih salah satu, salah dua, atau ketiganya ya. Jadi bisa konten, bisa proses, bisa produk ya. Kemudian yang kedua, terdapat teknik atau kegiatan untuk mendorong minimal dua ya sahabat belajar ya, dari 5 kompetensi sosial emosional. Sahabat belajar tentunya masih paham, masih ingat bahwa KSE itu ada 5, yaitu apa? Yaitu kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial,
keterampilan relasi, ya, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sahabat belajar, silakan mengambil minimal 2 dari 5 KSE ini, ya. Jadi nanti ini harus benar-benar dipahami. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung sebagaimana durasi jam pembelajaran yang berlaku. Jadi ini bukan pembelajaran yang disetting secara khusus, tapi ini pembelajaran yang alami, ya, yang sahabat belajar lakukan di kelas. Namun video yang dikumpulkan berdurasi antara 10 sampai 20 menit. Jadi silakan sahabat belajar nanti bisa mengedit ataupun bisa mendesain bagaimana kemudian nanti video itu akan berkisar antara 15 sampai 20 menit durasinya, dengan rincian 10 sampai 15 menit itu untuk unsur-unsur yang Anda anggap penting dalam pembelajaran. Jadi makanya dari katakan 2 jam pelajaran, kalau setiap jamnya 45 menit, ya, bagi SLTA, SMA, SMK, maka 90 menit. Itu tidak semuanya harus diunggah, ya, dalam bentuk video aksi nyata ini, tetapi silakan dikemas dan kemudian sampai pada durasi 15 sampai 20 menit, dengan rincian bahwa 10 sampai 15 menit itu adalah unsur-unsur yang Anda anggap penting dalam pembelajaran. Tentunya yang penting adalah esensi daripada pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran atau unsur diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, baik itu dalam kaitannya dengan konten, proses, atau produk, atau tiga-tiganya. Yang kedua adalah berkaitan dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, di mana sahabat belajar diminta untuk memasukkan atau mendorong terciptanya atau terrealisasinya KSE itu di dalam pembelajaran minimal 2 KSE, ya. Kemudian 5 menit terakhir untuk refleksi. Ini salah satu ciri daripada guru penggerak, ya, yaitu refleksi. Kemudian dalam refleksi yang 5 menit itu, sampaikan perasaan dan pembelajaran. Artinya bagaimana sahabat belajar memiliki pengalaman di dalam mengintegrasikan atau merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian dipadukan dengan pembelajaran KSE, ya, yang Anda dapatkan selama perencanaan sampai pada pelaksanaan. Nah, jadi sahabat belajar, mungkin tahapan-tahapan di awal seperti pemetaan, ya, kemudian di dalam mengintegrasikan atau di dalam membuat terkait dengan unsur diferensiasi, ya, itu bagaimana sampai pada kemudian bagaimana materi itu atau pembelajaran itu bisa mendorong kegiatan untuk melaksanakan minimal 2 dari 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas sahabat belajar, ya. Itu kemudian serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi salah satu dari ciri refleksi adalah adanya sebuah rencana perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian unggahlah video tersebut ke Google Drive, ya, dengan format penamaan sebagai berikut, yaitu PGP minus angkatan minus wilayah minus nama lengkap CGP
minus aksi nyata dan paket modul ya. Jadi jangan sampai lupa, ini menjadi nama file yang nanti menjadi file yang diunggah ya. Contohnya apa? PGP 4 mestinya ya. Ini adalah PGP 4 Kabupaten Magetan ya. Kemudian nama dari sahabat belajar, kemudian aksi nyata paket modul 2, karena ini merupakan gabungan dari modul 2.1 dan 2.2. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa tautan Google Drive Anda sudah di-set share atau dibagikan ya. Jadi ini juga harus diingat, jangan sampai nanti fasilitator sahabat belajar tidak bisa mengakses karena tidak diberi hak akses. Jadi settingannya adalah semua orang bisa melihat ya, atau anyone ya bisa untuk mengakses tersebut ya. Ini penting ya, karena ada beberapa CGP yang mungkin lupa untuk membuka itu sehingga tidak bisa dibuka oleh fasilitator, di mana fasilitator harus menilai apa yang sudah sahabat belajar buat. Kemudian kirimkan tautan video yang telah diunggah di Google Drive Anda sesuai dengan petunjuk pengiriman hasil aksi nyata di bawah ini ya. Jadi nanti yang dikirim adalah linknya ya. Jadi apa, kemudian disematkan di dalam LMS ini. Setelah itu unggahlah RPP dan tautan dari modul tersebut pada forum. Jadi sahabat belajar diminta untuk mengunggah di samping video adalah RPP yang sahabat belajar sudah buat dan sudah dipraktekkan di dalam aksi nyata ya. Kemudian diunggah di mana? Di dalam forum ya, yang telah disediakan agar Anda bisa melihat aksi nyata satu sama yang lain. Kalau belajar, sekali lagi, forum ini memang dibuat agar sesama CGP untuk bisa saling memberikan masukan ya. Jadi silakan ramekan forum diskusi secara asinkronus ini agar kemudian masing-masing bisa memberikan umpan balik. Kemudian yang ke-8, portofolio Anda yang berupa video akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan. Jadi sahabat belajar nanti akan ada, kalau ini adalah role untuk fasilitator. Coba kalau kita lihat bagaimana tampilan dari LMS dari apa namanya, dari CGP ya, atau milik sahabat belajar seperti apa ya. Sama sih ya, untuk petunjuknya sama. Kemudian sahabat belajar di sini sahabat belajar disajikan tentang rubrik. Yang pertama ada berapa komponen ini, ada banyak sekali ya ini ya. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penerapan diferensiasi, yang kedua integrasi KSE, kemudian ada komponen refleksi, ada kedalaman refleksi, kemudian ada durasi. Kita coba lihat masing-masing ini parameternya apa sahabat belajar ya. Kita akan baca yang paling memiliki poin tertinggi. Untuk penerapan diferensiasi, maka CGP menerapkan diferensiasi konten, proses, produk dengan efektif dan mempertimbangkan keragaman murid di kelasnya. Ya, sudah paham ya sahabat belajar ya. Jadi tentunya ada semacam pemetaan ya terkait dengan keberagaman murid yang ada di kelas. Yang kedua, adanya integrasi kompetensi
sosial emosional, apa parameternya? CGP memasukkan minimal 2, ya saya ulangi lagi, minimal 2 teknik atau kegiatan untuk mendorong kompetensi sosial emosional tanpa terkesan memaksakan. Jadi mengalir saja ya. Jadi KSE ini harus dipadu padankan di dalam proses pembelajaran secara mengalir, tidak terpotong-potong ya, tetapi itu bagian terintegrasi ya, menyatu dengan pembelajaran sehingga tidak terkesan dipaksakan ya. Kemudian komponen refleksi di akhir video memuat 3 hal. Ingat ini sahabat belajar, yaitu perasaan CGP pada saat merencanakan RPP tentunya dan melaksanakan aksi. Kemudian pembelajaran yang ia dapatkan dari aksi serta perencanaan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi ada beberapa poin yang nanti akan disampaikan, diungkapkan oleh sahabat belajar, yaitu adalah perasaan pada saat merencanakan, bagaimana sahabat belajar merencanakan tentunya RPP yang akan digunakan, kemudian bagaimana selama melaksanakan aksi, kemudian pembelajaran apa yang didapatkan serta untuk perbaikannya ya. Silakan refleksi ini bisa menggunakan 4F itu ya, bisa juga itu ya, hampir sama ya, intinya di situ. Kemudian di dalam kedalaman refleksi sahabat belajar ya, kalau di sini adalah komponen refleksi, sekarang kedalaman refleksi ini cukup banyak ini ya. Jadi refleksi yang disampaikan oleh CGP menunjukkan bahwa CGP mampu menghubungkan keterkaitan hasil pembelajaran dengan pengalaman masa lalu ya. Jadi bagaimana perbedaan sebelum sahabat belajar mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya dengan sekarang, target pembelajarannya, bagaimana pembelajaran ini bisa diberguna di masa mendatang, serta membuatnya memikirkan perbaikan pada proses selanjutnya ya. Ini jadi silakan sahabat belajar terkait dengan kedalaman refleksi ini yang harus menjadi cakupan atas apa yang nanti akan disampaikan di dalam refleksi. Kemudian tentang durasi video ya, ini juga penting, yaitu berkisar antara 15 sampai 20 menit. Jadi nanti fasilitator akan juga melihat ya apakah durasi video itu memenuhi ini dengan 5 menit terakhir berupa refleksi. Jadi total adalah 20 menit. Kalau 5 menitnya itu adalah untuk refleksi, berarti yang lain adalah kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, yaitu perencanaan sampai pelaksanaan ya. Silakan sahabat belajar, itu yang harus dilakukan sesuai dengan rubrik ya, sehingga nanti sahabat belajar akan mendapatkan penilaian yang maksimal ya. Kemudian pada saat untuk mengunggahnya sahabat belajar, yang diunggah di bagiannya apa adalah link ya. Jadi coba saya akan lihat ya, add submission ya, saya akan klik. Bagaimana sahabat belajar nanti akan menautkan ya, menempelkan ya. Silakan nanti sahabat belajar bisa menempelkan atau mengcopy pastekan ya di kotak ini ya. Apakah melalui ini bisa ya, dicoba aja linknya ya sahabat belajar ya. Dicoba seperti ini ya, silakan. Kemudian setelah itu kemudian di save change ya, untuk kemudian agar apa yang sudah sahabat belajar letakkan di sini nanti bisa ada di LMS masing-masing. Itu ya untuk yang aksi nyata di poin pertama, saya kira cukup jelas. Kemudian yang kedua masih di aksi nyata sahabat belajar, kita akan melihat di poin 2.2a10.1
ya tentang forum berbagi. Jadi biasanya ya karena mungkin waktu, kesibukan, atau mungkin sudah kecapean begitu ya, kadang-kadang di forum ini sangat sepi sekali ya untuk terjadinya proses dialog secara asinkronus ya. Jadi silakan nanti sahabat belajar bisa mengunggah RPP dan juga mengunggah link video ya dengan menggunakan add a new topic ya. Silakan nanti coba kita lihat ya, silakan subjeknya bisa diisi, katakan aksi nyata paket modul 2 ya. Kemudian nanti sahabat belajar bisa mengunggah ini ya melalui di sini seperti biasanya. Mungkin sahabat belajar akan lebih tahu ya bagaimana cara mengunggah dalam bentuk atau menggunakan advance ini ya sahabat belajar ya, bisa juga ya. Kalau itu kemudian menjadi ini harus diisi dulu ya. Oke, coba akan kita isi dulu ya. Oke, ini ya, jadi ini harus diisi, wajib ya ini ya. Kemudian nanti silakan mungkin linknya di sini. Kemudian untuk RPP-nya bisa menggunakan ini ya. Kita coba klik. Nah, di sini sahabat belajar bisa memilih file RPP yang ada di device sahabat belajar untuk kemudian diupload this file ya. Setelah itu sahabat belajar post to forum ya. Kemudian nanti akan ada di forum diskusi berbagi hasil nyata, dan diharapkan bahwa CGP yang lain bisa memberikan umpan balik. Jadi di sini unggahlah RPP dan tautan dari video aksi nyata yang dilakukan pada forum ini agar Anda bisa melihat aksi nyata satu sama lain ya. Jadi dapat belajar agar dengan melihat RPP dan video sesama CGP akan mendapat sebuah gambaran ya, mungkin akan menjadi sebuah bahan referensi untuk lebih baik lagi di dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi maupun juga sekaligus pembelajaran yang pembelajaran sosial dan emosional. Demikian sahabat belajar, dan sekali lagi jangan lupa sahabat belajar, di akhir modul 2.2 ini sahabat belajar juga memiliki kewajiban ya untuk memberikan penilaian terhadap fasilitator dan juga penilaian terhadap instruktur pada modul 2.2. Demikian sahabat belajar, semoga paham ya, saya kira paham ya. Kemudian sekali lagi kata kuncinya adalah sahabat belajar benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan petunjuk dan rubrik, sehingga tidak menyulitkan sahabat belajar sendiri maupun juga fasilitator pada saat menilai ya, karena semuanya sudah sesuai dengan rubrik sehingga fasilitator juga cukup nyaman di dalam menilai dan memberikan nilai ya kepada sahabat belajar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan bisa di like, kemudian di komen ya, kemudian bisa juga di share, dan bagi yang belum subscribe ya silakan bisa di subscribe ya, supaya saya semakin bersemangat ya untuk membersamai setiap tahap dari pembelajaran pendidikan guru penggerak ini ya, karena saya berkomitmen akan terus membersamai sampai pada modul terakhir yaitu modul 3.3. Silakan juga diklik loncengnya sehingga sahabat belajar juga akan secara otomatis mendapat pemberitahuan ya, notifikasi setiap saya mengunggah video berkaitan dengan pendampingan sahabat belajar di dalam pembelajaran selanjutnya. Demikian, tetap semangat, jaga kesehatan,
Salam dan bahagia.